is lighting up the darkness. Fear is scattered and my worry quits. Your strength is rising in my weakness. How could I deserve a love like this? You're breathing life into my battles. Selamat pagi Jemaat Every Nation Kelapa Gading. Selamat pagi untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari semua yang baru pertama kali hadir di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Gereja ini ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. And for those of you who need the English interpretation, we have a interpretation feature. You may click on the right button below, and there will be a Miss Lady that will translating for you. Jadi sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari mungkin kita bisa open cam, kita bisa menyapa satu sama lain, dan untuk jemaat yang ada di ruangan ibadah juga kita bisa bangkit berdiri untuk kita sama-sama siap memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita membuka ibadah kita di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang sudah Engkau jadikan. Tuhan, terima kasih untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap harinya Tuhan, yang tidak pernah habis Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan Bapak, pagi hari ini kami mau menghadap ke tahta kasih karunia-Mu, Engkau yang curahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap jemaat-Mu Tuhan, dan biar setiap puji-pujian penyembahan kami Tuhan itu naik dan berbau harum bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amen. Ya saudara, mari kita tinggikan, mari kita bersorak bagi nama Tuhan. Mari kita tepuk tangan. Amin. Come on, we sing. Oh yes, Yesus Tuhan, segala raja. Come on, we sing. Yesus Raja segenap alam, hey. Bersorak segenap semesta. Yesus layak ditinggikan selamanya. Dialah Raja, mulia, agung dan perkasa. Yes, Dialah Alfa dan Omega. Yesus layak ditinggikan selamanya. Beri hormat, pujian dan kuasa kepadanya. Muliakan, masyurkan, agungkanlah namanya. Come on, we sing, hey. Sorak, Raja segala raja, mulia, yes, bagi Sang Anak Domba. Semua sujud dan menyembah Dia. Juru selamat manusia. Yes. Mari kita bertepuk tangan saudara. Amin. Dialah juru selamat manusia. Come on, we sing again. Mulia, agung dan perkasa. Dialah Alfa dan Omega. Yesus layak ditinggikan selamanya. Mulia, agung dan perkasa. Dialah Alfa dan Omega. Yesus layak ditinggikan selamanya. Beri hormat, pujian dan kuasa kepadanya. Muliakan Tuhan, masyurkan, agungkanlah namanya. Sorak, come on, sorak, Raja segala raja, mulia bagi Sang Anak Domba. Semua sujud dan menyembah Dia. Dialah, yes, juru selamat manusia.
terindah. Terindah di bumi dan di surga, baginya hormat kemuliaan. Terindah, terindah di bumi dan di surga. Yes, baginya hormat kemuliaan. Baginya Oh. hormat kemuliaan. Mari kita tepuk tangan bersama. Come on, saudara. Yes. Raja segala raja, mulia bagi sang anak domba semua. Sujud dan menyembah Dia. Dialah juru selamat manusia. Dialah juru selamat manusia. Juru selamat manusia. Yes. Amen. Mari kita tepuk tangan. Mari kita tinggikan Raja di atas segala raja. Amin, saudara. Yes, thank you Lord. Mari saudara, kita persiapkan hati kita untuk kita sungguh-sungguh datang ke dalam hadirat Tuhan. Oh, you're faithful. You're a faithful God. Come on, we sing. Father of kindness, you have poured out grace. You pull me from the ashes, you have filled me with peace. Giver of mercy, you're my help in time of need. Say, Lord, I can't help but sing. We're singing out, faithful you are, faithful, forever you will be, faithful you are. All your promises are yes and amen. Say, all your promises are yes and amen. Oh, all your promises are yes and amen. Oh, come on, sing again. Beautiful Savior, you have brought me here. You pull me out the ashes, you have set it free. Blessed Redeemer, you have set this captive free. Lord, I can't help but sing. Come on, we sing, faithful you are, faithful, forever you will be, faithful you are. All your promises are yes and amen. Come on, faithful you are.
My confidence, yes, is your faithfulness. I will rest in your promises, in your promises. My confidence is your faithful. Come on, we sing again. I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. I will rest in your promises. Yes, my confidence is your faithful. Come on, we sing again. Faithful. You are faithful, faithful. Forever you will be faithful. You are all your promises. Yes and amen. Come on. Yes and amen. We sing again. Faithful. You are your faithful, faithful. Forever you will be faithful. You are. All your promises are yes and amen. All your promises, all your promises are yes and amen. All your promises, all your promises are yes and amen. Oh, your promises, your promises. Yes, thank you, Lord Jesus. Ya saudara, seperti di dalam firman Tuhan mengatakan di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kita percaya ya saudara, besar setia Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Kasih setianya tidak akan pernah habis saudara. Kita harus percaya, walaupun kita dalam keadaan atau situasi apapun, tetap andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oh, Jesus. Come on, we sing. Yesus Tuhan dan Raja, Sang Pencipta, yes, jadi manusia. Yesus Raja mulia, selalu ku puja, yes, selalu ku sembah. Seluruh ciptaanmu, tinggikan namamu Tuhan, Tinggikan namamu. Mari kita sama-sama katakan. Penyelamatku, penebusku, yes, Tuhan segala bangsa, namamu mulia, segala hormat, segala pujian, kini dan selamanya milikmu. Oh, kini dan selamanya milikmu Tuhan. Indahnya sang mentari, bulan dan bintang di gelapnya malam. Gelapnya malam. Yesus terlebih Yesus indah.
kemuliaan bagi Sang Raja, segala puja hanya come on, we say again. Hey. Kemuliaan bagi Sang Raja, segala karya sujud menyembah. Yes. Sujud menyembah, kemuliaan bagi Sang Raja, segala puja hanya bagi Dia. Penyelamatku, penyelamatku, penebusku, Tuhan segala bangsa. Namamu mulia, segala hormat, segala pujian, kini dan selamanya. Oh, come on. Penyelamatku, penebusku, amin. Tuhan segala bangsa, namamu mulia. Yes. Segala hormat, segala pujian, kini dan selamanya, kini dan selamanya. Yes, kini dan selamanya Tuhan. Oh, oh, kini dan selamanya milikmu. Yes, kini dan selamanya, kini dan selamanya, kini dan selamanya. Kami milikmu, kami milikmu, kami milikmu. Kemuliaanmu, kemuliaanmu, kini dan selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu, kini dan selamanya. Harapanku, harapanku hanya bagimu. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami terus bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, yes. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yes God, you're faithful, you're faithful God. Harapan kami tidak akan pernah hilang di dalam Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan hal itu. Kau sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Kau tidak pernah Tuhan meninggalkan kami ya Tuhan. Tidak pernah Tuhan sedikit pun Kau meninggalkan kami. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, persiapkan Tuhan hati kami Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan firman yang kami dapat bisa menjadi berkat Tuhan untuk setiap kehidupan kami dan bisa menjadi kekuatan juga Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan hal itu. Kami telah berdoa Tuhan dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Amen.
Saya percaya kita semua diberkati dengan pujian dan penyembahan tadi. Kita bisa show love reaction to express our feelings. Dan kembali saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua yang baru pertama kali hadir di online service Every Nation Kelapa Gading. Gereja ini ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Dan saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk hari ini. Pengumuman yang pertama, untuk Sabtu depan biasanya kita ada Youth Fellowship, namun untuk Sabtu depan kita tidak ada Youth Fellowship, dan untuk itu, untuk teman-teman yang youth, kita akan ada live group dengan live group leaders masing-masing, dan nanti live group leaders akan menghubungi teman-teman semua. Dan bagi saudara-saudari yang atau teman-teman yang belum bergabung di dalam live group, bisa stay di ruangan ini sampai akhir dan kita akan membagikan ke dalam live group. Dan pengumuman yang selanjutnya, di hari Rabu kita biasa ada doa jemaat, dan di doa jemaat kita ada di setiap hari Rabu jam 8 malam. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua yang memiliki waktu untuk bergabung di dalam ibadah ini. Kita bisa bergabung di dalam doa jemaat setiap hari Rabu jam 8 malam. Dan juga tidak hanya doa jemaat di dalam gereja lokal, kita juga ada ruang doa nasional untuk kita sama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kita, juga untuk gereja Every Nation di seluruh Indonesia. Dan ada di setiap hari Sabtu jam 7 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 8 waktu Indonesia bagian Tengah. Silakan bergabung di dalam ruang doa nasional. Dan yang pengumuman selanjutnya, kita juga ada Teens Ministry setiap hari Sabtu jam 1 siang. Akan ada Misyaran yang memimpin Teens Ministry. Jadi bagi adik-adik yang berusia 12 sampai dengan 15 tahun bisa bergabung di dalam Teens Ministry dan juga bisa mengajak teman-temannya untuk sama-sama kita belajar bareng, kita fellowship bareng di Teens Ministry. Dan juga untuk kids, setiap hari Minggu setelah ibadah kita yang umum saat ini, kita menyediakan breakout room untuk kindergarten dan juga kids. Kindergarten untuk yang berusia 3 sampai dengan 5 tahun, kids berusia 6 sampai dengan 12 tahun. Jadi untuk adik-adik bisa stay di ruangan ini, dan untuk Bapak Ibu yang memiliki anak yang berusia 3 sampai dengan 12 tahun, bisa stay juga di dalam Zoom meeting ini karena kita akan ada Zoom untuk IN Kids setelah ibadah online ini. Dan yang selanjutnya kita akan sama-sama menghormati Tuhan dengan membawa persembahan dan perpuluhan kita. Kita menyediakan 2 rekening untuk persembahan dan perpuluhan, tertera di nomor rekening yang di atas, dan di nomor rekening yang di bawah tertera nomor rekening untuk dana gedung gereja. Jadi pada saat ini kita masih dalam proses renovasi gedung yang baru, dan juga kita masih membutuhkan peralatan-peralatan untuk mendukung sound dan musik yang juga baik untuk ibadah kita. Jadi bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang tergerak, terpanggil untuk berpartisipasi di dalam pembangunan rumah Tuhan, bisa mengirimkannya ke nomor rekening yang ada di bawah. Dan saya akan membacakan firman Tuhan di Ulangan 16 ayat yang ke-16b sampai dengan 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari kita berdoa untuk persembahan perpuluhan kita. Mari kita satukan hati kita. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu yang melimpah bagi kami masing-masing Tuhan, dan kami Tuhan mau menghormati Engkau Tuhan dengan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami dengan mengembalikan apa yang menjadi bagian-Mu, dan kami juga mau memberikan persembahan kami Tuhan, our offering to you Lord God, untuk menjadi kemuliaan Tuhan bagi nama-Mu Tuhan, untuk pembangunan rumah-Mu Tuhan, untuk nama-Mu semakin diberitakan Tuhan, untuk kerajaan-Mu yang semakin diperlebar di dunia ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan, biar Engkau yang terus membukakan tingkap-tingkap langit Tuhan dan mencurahkan berkat-Mu Tuhan yang tidak pernah habis kepada setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan kami, perpuluhan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Terima kasih Deborah untuk pengumuman pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah, di Zoom, apakah saudara bisa mendengar suara saya dengan clear? Kalau saudara bisa cukup clear suara saya, bisa kasih jempol, kasih reaction. Kalau suaranya kurang gitu clear, bisa teks di chat. Kalau kecil suaranya, ya terima kasih Erika. Nanti kita coba cek, atur sedikit ya, masih kekecilan katanya yang di rumah. Yang lain kalau sudah oke, bisa angkat jempol, saudara, kasih jempol. Baik, kita melanjutkan seri khotbah Maliaki pada pagi hari ini. Kita masuk di minggu yang ketiga ya. Kita masuk minggu ketiga, kitab Maliaki. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ketinggalan seri dari pertama dan kedua, saudara bisa temukan di YouTube ya, supaya saudara bisa mengikuti kitab Maliaki dari pasal yang pertama. Ya, sedikit saya akan singgung untuk kitab Maliaki ini. Kitab ini ada di bagian terakhir dari Perjanjian Lama Bapak Ibu Saudara ya. Bagian terakhir dari Perjanjian Lama, kitab Maliaki. Kita akan bedah kitab ini selama 4 minggu. Hari ini masuk ke dalam minggu ketiga. Saya akan review sedikit lagi, sedikit mengenai latar belakang kitab Maliaki ini dan kejadian settingnya atau waktunya. Ya, pertama mengenai Maliaki dulu. Nama Maliaki ini adalah seorang nabi yang hidup di masa kira-kira tahun 400-an sebelum Masehi, ya, 400 sampai 500 sebelum Masehi. Nama Maliaki yang artinya utusanku, ya, malaikat itu malaikat atau utusan, dan Maliaki berarti utusanku, ya, yang diutus oleh Allah, yaitu nama Maliaki. Nah, kitab Maliaki ditulis itu kira-kira tahun 430 sampai 420 sebelum Masehi, ketika Maliaki mendapatkan pesan Tuhan, langsung Maliaki tulis ya di kitab ini. Pada masa itu Perjanjian Lama, hukum Taurat, ya, kitab-kitab nabi dan surat-surat itu sudah dikumpulkan oleh Esra, ya, oleh Nabi Esra. Nah, jadi latar belakang kisah kejadian atau saat Maliaki menulis kitab atau surat atau pesan Tuhan ini, ketika itu bait suci itu sudah dibangun ya saudara. Jadi bait suci ini adalah bait suci yang kedua yang dibangun di zaman Nabi Hagai, ya, dibangun oleh Zerubabel pada tahun 500-an sebelum Masehi. Ya, jadi masa itu adalah masa kepulangan, ya, kepulangan bangsa Israel dari pembuangan. Cerita sedikit, saya kasih gambar di sini bagaimana hancurnya Yerusalem, ya, waktu mereka ini 70 tahun sebelum Bait Allah dibangun, ya, yaitu tahun 580 sekian ya sampai 600 kira-kira tahun itu. Waktu itu kerajaan Babilonia, kerajaan Babel ini menyerbu Yerusalem. Ya, di situ kita bisa lihat betapa hancurnya kota Yerusalem. Dan bukan hanya kotanya, bait Allah juga dihancurkan. Bait Allah yang hancur ini adalah bait Allah yang didirikan oleh siapa, masih ingat? Raja Salomo. Ya, ini bait Allah yang pertama dibangun begitu megahnya, dihancurkan oleh kerajaan Babel dan diratakan dengan tanah pada masa itu. Dan banyak orang yang terbunuh mati di sana. Ya, dan bagi Israel ini seperti kiamat. Ya, mereka diserbu dan rata dengan tanah, dan sebagian dibawa, diungsikan, begitu banyak mereka diungsikan ke tanah Mediterania, tanah Babilonia. Nah, itulah latar belakang kisahnya. Lalu mereka selama 70 tahun ada di pembuangan itu. Ya, jadi itulah setting ceritanya. Pada masa setelah Raja Nebukadnezar dan berganti beberapa raja, kemudian kerajaan Babel dipukul mundur oleh satu kerajaan yang baru lagi, namanya kerajaan Persia. Ya, ketika itu Persia menguasai seluruh wilayah Mediterania, bahkan dikatakan sampai India, ya, sampai Afrika, itu menguasai wilayah itu. Dan di masa itulah Raja Persia ini mengirim kembali, memulangkan kembali dalam 2 gelombang, ya, bangsa Israel kembali ke tanah Yudea yang sekarang disebut tanah Palestina. Ya, mereka hidup 70 tahun di pemerintahan yang modern, kerajaan Babilonia,
mereka kemudian pulang. Nah, saya bisa perkirakan mereka yang pulang ini kemungkinan sebagian besar mereka ini lahir di Babilonia. Ya, mereka 70 tahun di dalam pembuangan. Kemungkinan besar sebagian besar yang pulang ke tanah Yudea ini adalah mereka-mereka yang hidup pada masa pemerintahan kerajaan Babel. Mereka tidak tahu kejayaan Yerusalem. Mereka tidak tahu dan tidak pernah membayangkan kemegahan bait Allah yang didirikan oleh Salomo. Kemungkinan besar begitu. Kalaupun ada yang masih hidup, mungkin sudah kakek-kakek, nenek-nenek. Ya, waktu mereka pulang. Dan waktu pulang mungkin tidak sanggup jalan pulang ke tanah Yudea. Ya, karena dalam catatan sejarah mereka pulangnya bergelombang, tidak sekaligus, ya. Bertahap mereka pulang. Jadi itulah ceritanya. Pada masa itu, kemudian Nehemia mendengar berita bahwa Yerusalem itu hancur, kehidupan rakyatnya juga hancur, tidak ada yang pimpin di sana, dan mereka hidupnya merosot imannya. Nehemia begitu sedih dan dia berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan utus dia kembali ke Yudea untuk membangun apa? Membangun tembok Yerusalem. Ya, itulah cerita latar belakangnya. Nah, diperkirakan kemungkinan Maleaki ini hidup sejaman dengan Nehemia. Maleaki ini mendapatkan firman dari Tuhan ketika pada masa-masa kurang lebih sama dengan pembangunan tembok Yerusalem atau setelah tembok Yerusalem dibangun. Tapi kita tidak fokus kepada situsnya, yang saya mau sampaikan kepada sikap, karakter, perilaku bangsa Israel di generasi itu. Generasi ini, generasi Israel yang pulang ke tanah Yudea, ke Yerusalem adalah generasi yang tidak mengenal Tuhannya. Pertama, mungkin ya mereka generasi yang lahir di tanah Babilonia yang memang tidak kenal siapa Tuhannya. Dan orang tuanya mungkin nggak ceritakan sama dia, sama mereka. Mereka melupakan Tuhan. Mereka sudah biasa hidup di tanah asing, menyembah Allah asing, dan mereka lupa. Kalaupun mereka melakukan itu mungkin karena mereka disuruh sama papa mamanya, ayo kasih persembahan, ayo kasih kambing domba dan bawa ke bait Allah dulu, nenek moyangmu melakukan itu. Kira-kira begitu diceritakan. Kemunduran dan kemudian terjadi juga, kemunduran rohani ini terjadi juga di kalangan imam. Ya. Suasana ibadah pada masa itu mereka mengabaikan kondisi rohani. Ya, suasana ini terjadi juga di zaman Nehemia, ya pada masa yang sama. Ya, kira-kira saya simpulkan ada kira-kira begini ya suasananya. Para imam itu mereka sudah menjadi korup, ya. Mereka hanya memikirkan harta. Para imam ini melayani hanya untuk uang. Lalu yang berikutnya, minggu lalu kita sudah bahas persembahan mereka berikan yang tidak terbaik, ya tidak yang terbaik mereka berikan. Mereka asal-asal aja kasih sisa-sisa ya ke bait Allah. Dan termasuk ya di pasal 3 ini, mereka bahkan mengabaikan persembahan ya dalam hal ini harta ya atau hasil ladang, hasil dagang mereka. Mereka abaikan itu, tidak berikan kepada bait Allah. Lalu persepuluhan juga yang sudah dibiasakan bangsa Israel memberikan persepuluhan dari hasil pertama dari ladang mereka, dari ternak mereka, itu mereka abaikan. Nanti kita akan lihat mengapa mereka abaikan. Yang berikutnya juga kebobrokan atau kemunduran moral dan rohani antara lain adalah terjadinya perceraian yang begitu banyak masif di kalangan mereka. Ya, mereka menceraikan istri-istri mereka. Ada beberapa kemungkinan istrinya tidak sanggup pulang lagi ke tanah Yudea. Mereka semakin tua, mungkin istrinya sudah tidak cantik lagi. Lalu mereka pulang ke tanah Yudea, ketemu sama orang asing di tanah Yudea yang muda-muda, yang cantik-cantik. Mereka menikah. Terjadilah kawin campur di tanah Yudea pada masa itu. Akibat dari kawin campur ini, hati bangsa Israel menyembah Allah lain. Ya, menyembah, jadi kompromi, ada Allah lain yang mereka sembah, Allah bangsa lain maksudnya ya. Nah, itulah kira-kira kejadian yang mengakibatkan bangsa Israel menjadi skeptis terhadap Tuhan. Bangsa Israel menyaksikan
keadilan Tuhan, bangsa Israel tidak percaya lagi bahwa ketaatan mereka itu berguna kepada Tuhan. Generasi ini menjadi generasi yang tidak kenal dan melupakan Tuhannya. Ya. Seiring dengan memudarnya iman, maka pelaksanaan ibadah juga itu hanya menjadi bentuk saja, menjadi keharusan saja, dan datang ke gereja hambar, hatinya nggak dapat apa-apa, nggak dapat firman, datang duduk saja dan nggak dapat apa-apa. Itu yang terjadi, dan mereka hidup dalam dosa. Mereka hidup dalam dosa. Di masa-masa bobrok seperti ini, di masa-masa kemunduran rohani seperti ini, pesan inti dari Maleaki, ya, kitab Maleaki ini adalah membawa bangsa Israel untuk bertobat dari dosa-dosa dan kemunafikan mereka. Lalu membawa jemaat orang Israel ini untuk menyingkir atau untuk menjadi taat, yaitu menghilangkan ketidaktaatan mereka. Yang berikutnya bahwa Tuhan ingin, pesan Maleaki dalam firman ini adalah Tuhan ingin bangsa Israel kembali mengingat Tuhannya, kembali kepada perjanjiannya, kembali kepada hati yang tulus dan taat kepada Tuhan. Saya akan buka dengan ayat di Maleaki 2 ayat 17. Kamu menyusai Tuhan ya dengan perkataanmu. Maleaki 2 ayat 17. Kamu menyusai Tuhan dengan perkataanmu. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusai Dia? Yaitu dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikian ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Jadi begini, saudara. Ini saya masih pendahuluan, latar belakangnya. Bagaimana cara berpikir atau sikap bangsa Israel pada masa itu. Orang bangsa Israel mengatakan, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat jahat di masa itu, mereka melihat tetangga mereka, bangsa lain, sesama orang Israel, mereka berbuat jahat. Ada juga yang tidak beribadah, tidak membawa korban persembahan, tidak datang ke gereja, tidak bawa persembahan, tidak memberikan persepuluhan, tetapi hidup mereka masih diberkati. Mereka melihat begitu. Tetapi hidup mereka masih enak. Mereka masih sejahtera. Mereka masih bisa mengumpulkan harta dan kaya raya. Mereka bisa kaya. Mereka bisa punya ternak banyak, mereka bisa punya ladang banyak, bahkan mereka punya keluarga yang besar, punya istri, anak, dan lain sebagainya. Mereka hidupnya enak kok. Terus buat apa kita taat? Kira-kira begitu pikiran Israel pada masa itu. Bangsa Israel salah memandang keadilan Tuhan. Bangsa Israel salah memandang Tuhan. Mereka kira jangan-jangan Tuhan yang diceritakan nenek moyang kita dulu ini sudah berubah. Itu pikiran mereka. Sudah berubah. Kok mereka diberkati? Kok mereka hidupnya enak? Kok tetangga kita semua hidupnya baik-baik? Itu lihat bangsa lain oke-oke aja hidupnya, gak ada masalah hidupnya. Mereka pulang ke tanah Yudea, pikiran mereka melihat semuanya bangsa asing, mereka punya kekayaan yang berlimpah-limpah dan hidupnya nyaman. Semuanya oke-oke aja. Terus buat apa kita harus memberikan persembahan? Buat apa kita memberikan persepuluhan? Dan dalam pikiran mereka, jangan-jangan itu dulu. Itu Tuhan yang dulu. Tuhan yang sekarang kita sembah, mungkin Tuhan udah berubah pikiran. Mungkin Tuhan udah berbeda. Jadi Israel berpikir Tuhan itu tidak sama. Sudah beda. Sudah berubah, atau Tuhan sudah marah sama kita, atau jangan-jangan udah begini aja sama seperti orang lain. Tuhan yang kita sembah sama kok dengan Tuhan bangsa lain. Kira-kira pikiran mereka seperti itu. Mereka melakukan ibadah persembahan karena ajaran turun-temurun. Mereka melakukan itu karena paksaan, karena aturan yang dibuat oleh keluarga atau orang tua mereka, bukan karena mereka mengenal kebenaran firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan. Kita sudah dengar tadi latar belakang, cara berpikir, pikiran mereka, pemahaman, kepercayaan mereka, dan sikap mereka kepada Tuhan pada masa itu. Dan pagi hari ini kita masuk di pasal ketiga, kita akan masuk ke ayat ke-6. Jika, ya sebelum kita bacakan ayatnya, jika, saya mau ngajak saudara merenungkan begini.
melihat kondisi Israel pada masa itu, melihat kondisi kita pada masa itu, jika saudara dan saya adalah Tuhan, mungkin kita juga akan berubah pikiran. Ya, atau kita berpikir gini, jika mungkin bagi Tuhan, bisa juga pikiran kita Tuhan merubah pikirannya, Tuhan berubah setia, misalnya berubah pikiran, pasti bangsa Israel ini sudah musnah, ya, karena ketidaktaatannya, karena kedegilan hatinya, karena pemberontakannya, karena Israel melupakan Tuhan. Mungkin kalau kita diperlakukan seperti itu oleh pasangan kita, oleh anak kita, oleh semua, kita sudah tinggalkan itu. Ya, kita sudah lupakan, sama-sama lupakan, dia lupa sama kita juga lupain dia. Ya, itulah yang di pikiran bangsa Israel. Itu juga mungkin yang di dalam pikiran kita. Kok Tuhan nggak menghancurkan aja ini Israel ya, gitu. Nah, saudara, di ayat ke-6 kita akan bacakan ke ayat 6 sekarang. Mari kita lihat sama-sama di ayat ke-6. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Di dalam pikiran Israel sendiri, mereka pikir ini kayaknya kita sudah pasti dilenyapkan. Tuhan pasti sudah berubah pikiran. Kira-kira seperti itu. Tetapi Tuhan bilang, aku, Tuhan, tidak berubah. Ya. For I am the Lord, do not change, tidak berubah. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel adalah Tuhan yang tidak berubah. Katakan bersama saya, tidak berubah. Ya, ayat ke-7. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Bayangkan ini, bukan hanya generasi itu saja, bahkan nenek moyangnya juga sudah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya, yaitu apa? Perintah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan katakan, maka kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ayat ke-8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan, kata Tuhan. Dan persembahan khusus. Ayat 9. Kamu telah kena kutuk. You are under curse. Ya, under curse. Kamu di dalam kutuk, kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ini teguran Tuhan kepada bangsa Israel. Ayat 10. Bawalah seluruh ya, persembahan dan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Terakhir ayat 12. Maka segala bangsa, baik yang tinggal di Yudea, baik yang tinggal di luar Yudea, di segala daerah, mereka akan melihat dan mereka akan menyebut kamu berbahagia. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Nah, saudara, dalam pasal ini, dalam pasal 3 ini, Tuhan memperkenalkan dirinya. Tuhan memperkenalkan dirinya siapa dia. Tuhan memperkenalkan dirinya siapa Tuhan yang sesungguhnya. Bahwa Tuhan tidak berubah. Ya. Tuhan tidak berubah dalam hal apa? Ya, yang pertama, Tuhan tidak berubah dalam karakternya. Dalam sifatnya. Tuhan tidak akan berubah dan tidak pernah berubah dan tidak akan berubah. Yang pertama, Tuhan tidak berubah dalam karakternya. Jadi judul khotbah pada pagi hari ini, saudara bisa kasih judul I do not change. Tuhan tidak berubah. Walaupun Israel menyeleweng, tetapi Tuhan menunggu. Tuhan menanti dengan setia. Kita sudah nyanyikan tadi, faithful God.
Israel tidak berubah, Tuhan Israel tidak berubah. Untuk menerima kembali kasih-Nya kepada Israel tidak berubah. Tuhan menerima kembali. Ya, Tuhan berkenan untuk menerima kembali bangsa Israel. Saat itu Israel sudah settle, saat itu Israel sudah nyaman, saat itu Israel sudah melupakan Tuhan, ya mereka berubah sikapnya. Ya, Israel sudah tidak seperti dulu lagi yang taat dan percaya kepada Tuhan dan tekun beribadah dan memberikan korban persembahan yang terbaik yang tidak bercacat. Israel sudah melupakan Tuhan. Israel sudah tidak taat kepada Tuhan. Israel sudah tidak percaya lagi kepada Tuhannya. Israel sudah hidup munafik kepada Tuhannya. Namun Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak melupakan Israel. Kalaupun manusia bisa melupakan kita, melupakan Tuhan, manusia bisa lupa, tapi Tuhan tidak akan lupa. Pesan Tuhan melalui Nabi Maleaki pada pagi hari ini kepada bangsa Israel ya, pada masa itu, Tuhan mengundang bangsa Israel, mari kembali kepada aku, karena aku mengasihi kamu. Tuhan katakan, because I have loved you. Karena aku mengasihi kamu. Tuhan mengundang Israel. Mari kembali. Di ayat ke-7 ini Tuhan mengundang Israel. Karena aku tidak berubah. Mari kembali. Kembalilah kepadaku. Return to me. Ini berbicara pertobatan. Bertobatlah dan kembalilah kepadaku. Berbalik arahlah dari engkau menyembah berhala. Kembalilah kepadaku. Tuhan berbicara hati di sini untuk hatinya bangsa Israel kembali mengingat aku. Maka aku akan kembali kepadamu. Saudara bisa garis bawah di Alkitab saudara di situ kata-kata kembalilah kepadaku. Pada pagi hari ini saya percaya firman ini juga berbicara kepada saudara. Saudara di rumah masing-masing. Biar firman ini juga berbicara kepada saudara semua. Kembalilah kepadaku. Panggilan untuk kembali Tuhan berikan melalui Nabi Maleaki atas bangsa Israel yang sudah hancur ini. Bukan hancur secara fisik, tetapi kerohaniannya sudah hancur dan dia jauh dari Tuhan. Tuhan bilang, mari kembalilah kepadaku. Kembalilah kepadaku. Allah menjanjikan bahwa Ia akan berbalik hatinya kepada Israel. Artinya apa? Allah tidak akan melenyapkan bangsa Israel. Allah tidak akan membuang bangsa Israel. Allah tidak akan menolak bangsa Israel. Yang Tuhan mau adalah mari kembalilah kepadaku. Kembalilah kepadaku. Kembalilah kepadaku. Itu adalah panggilan Tuhan. Seperti Roma 12 ayat 1 yang kita khotbahkan minggu lalu, kita bahas minggu lalu. Mari persembahkanlah tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Mari kita beribadah kepada Tuhan, persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Allah tidak berubah. Oleh karena itu Tuhan masih beri kesempatan kepada kita pada pagi hari ini. Yang Tuhan mau pada pagi hari ini, pesan firman Tuhan, persembahkan, berikan semuanya kepada Tuhan yang terbaik. Yaitu apa? Hidup saudara dan hidup saya. Ya, yang kedua, jadi sebelum Tuhan menyampaikan perintahnya ayat 10, yang Tuhan mau adalah hidupmu dulu kembali kepadaku. Hatimu dulu kembali kepadaku. Baru yang kedua, Tuhan tidak berubah perintahnya. Perintah Tuhan gak pernah berubah. Ayat 10, bawalah seluruh persembahan, persepuluhan. Tuhan katakan semuanya. Semuanya, katakan bersama saya, semuanya. Seluruhnya, persembahan, persepuluhan itu jangan dikorup, ya. Bawa itu semua kepada Tuhan. Berbicara persembahan persepuluhan ini adalah bicara ketaatan. Ini bukan bicara amount, bicara nominal, bukan bicara hartanya, tapi ini bicara kedaulatan Tuhan. Kenapa Tuhan sentuh-sentuh area keuangan ini? Karena ini berbicara hati kita. Ini bicara kedaulatan kita. Ini bicara hati kita terpaut cinta kepada uang atau kepada Tuhannya. Dengan kita bawa seluruh persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Membuktikan kasih cinta kita kepada Tuhan. Dan membuktikan
ketergantungan kita kepada Allah kita. Amin. Kemerosotan rohani dan kepercayaan kepada Tuhan itu juga ditandai dengan penipuan yang dilakukan umat Israel pada masa itu. Yaitu umat Israel tidak bawa persembahan persepuluhan mereka ke rumah Tuhan. Yaitu 1/10 dari ternak, 1/10 dari ladang, 1/10 dari usaha mereka. Ya. Mereka pikir, Israel pikir, Tuhan ini sudah berubah. Kenapa? Karena tadi orang-orang fasik, orang-orang bangsa lain itu diberkati oleh Tuhan hidupnya. Mereka pikir buat apa kita kasih persembahan persepuluhan. Mereka juga yang tidak kasih persembahan mereka diberkati hidupnya. Bangsa-bangsa lain diberkati hidupnya nyaman, enak, umur panjang. Ya mereka happy-happy, gembira, gak usah ke gereja. Mereka hidupnya nyaman semua. Mereka pikir Tuhan mungkin sudah berubah standarnya. Saya juga mau seperti itu, kira-kira begitu pikiran Israel. Jadi mereka tidak bawa persembahan persepuluhan mereka ke rumah Tuhan. Saudara pernah nggak saudara setir mobil atau naik motor atau di jalan raya? Kalau kita lewat jalan Sudirman, Tamrin ya, kalau saudara lewat Sudirman itu ada jalur busway, Kadang kita tergoda dengan godaan kalau melihat mobil depan, ya ini saya kasih contoh mobil di depan kita, dia masuk jalur busway. Kemudian di jalan dia aman, wah dia enak nggak ditangkap polisi. Kemudian mobil berikutnya ngikutin, mobil berikutnya ikut masuk jalur busway. Terus nggak ada satupun yang ditangkap, ya dan nggak ada polisi yang bertugas, ya masuk ke jalur busway. Tinggal keputusan kita sekarang di belakang. Ikut atau enggak. Bisa juga kita tergoda, kita pikir jangan-jangan peraturan polisi ini udah berubah. Sudah dihapuskan mungkin peraturan ini. Kok semuanya lewat aman-aman aja? Gitu. Itu sering terjadi kalau kita di jalan raya, betul? Saudara, peraturan lalu lintasnya enggak berubah. Yang berubah apanya? Yang berubah ketaatan orang mobil di depan kita itu. Ya, dia yang berubah. Peraturannya enggak berubah. Maka itu jangan kita ikut-ikutan masuk ke jalur busway itu. Ya, begini. Bukan karena tidak ada polisi berarti peraturannya berubah. Bisa nangkap ini ya. Bukan karena tidak ditangkap, tidak ditilang peraturannya berubah, bukan. Ya, kita mentaati nggak masuk jalur busway bukan karena tilangnya, karena kita taat kepada peraturan polisi. Mau ada polisi atau nggak polisi kita tetap taat, kira-kira begitu. Saudara, bangsa Israel pikir dengan bangsa lain diberkati, jangan-jangan peraturannya sudah berubah. Kira-kira begitu. Saudara, perintah Tuhan tidak berubah. Perintah Tuhan tidak berubah. Firman Tuhan tetap sama. Standar Tuhan tetap sama kepada kita. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah tetap, firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Saudara, rumput bisa kering, bunga bisa layu. Artinya manusia bisa berubah, orang bisa berubah kepada saudara. Kasih setia orang kepada saudara bisa berubah. Manusia bisa mengecewakan saudara. Tetapi firman Tuhan tidak akan berubah. Tuhan tetap sama. Firman-Nya tetap sama selama-lamanya. But the word of our God will stand forever. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jika kita mengasihi dia, dasarnya adalah dari hati. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara dan saya pasti akan melakukan apa saja perintahnya Tuhan. Dasarnya adalah hati. Dasar kita memberi adalah hati. Dasar kita membawa persembahan tubuh kita kepada Tuhan adalah hati. Dasar kita membawa persembahan persepuluhan kita ke rumah Tuhan itu juga dari hati. Semuanya itu dari hati. Kalau kita mengasihi dan mencintai Tuhan, bagi kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Persembahan yang ada padamu. Yang pertama tadi seluruh hidup kita. Yang berikutnya bukan hanya hidup kita, juga apa yang ada pada kita. Harta kita juga termasuk.
kita berikan kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, Tuhan tidak berubah dalam hal apanya, yaitu dalam hal ikat janji. Ini yang terakhir. Ikat janji. God's covenant promises. Tidak berubah. Di ayat 10 Tuhan menjanjikan, ujilah aku. Ya. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka? Ya, saudara garis bawahi kata-kata membuka. Tuhan akan membuka pintu bagi saudara. Tuhan akan membuka tingkap langit, yaitu jendela-jendela surga. Dan bukan hanya terbuka, Tuhan akan tumpahkan dari perbendaharannya. Tuhan akan tumpahkan dari seisi surga. Seisi kekayaan surga itu ditumpahkan kepada saudara dan saya. Setelah dibuka, Tuhan tumpahkan. Jadi bukan hanya terbuka begitu aja. Ya, seperti misalnya kita buka jendela ruangan ini, kita tumpahin semua yang ada di ruangan ini ke mobil orang, kira-kira begitu. Betapa baiknya Tuhan kita. Saudara, kerinduan hati Tuhan adalah memberkati saudara dan saya. Tuhan tidak berubah, saudara. Tuhan tidak berubah. Dengan kondisi pandemi ini tidak membuat Tuhan berubah. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap memberkati kita. Tuhan tetap memberikan kepada kita, bahkan sampai berkelimpahan, dikatakan di ayat 10, sampai berkelimpahan. Dalam terjemahan ESV-nya ini menarik. Until there is no more need. Apa itu artinya? Udah Tuhan, udah cukup. Udah kebutuhan saya udah terpenuhi semua. Kira-kira gini, kebutuhan saya udah terpenuhi semua. Tangki saya udah penuh semua. Tapi Tuhan masih kasih, kira-kira begitu. Sudah nggak ada kebutuhan lagi, tapi Tuhan masih kasih. Itu artinya apa? Supaya kita salurkan lagi ke orang lain, begitu maksudnya. Berlimpah. Kita udah kepenuhan, terus gimana Tuhan? Ya kamu salurkan dong ke orang lain. Ya, kita salurkan ke orang lain. Kita menjadi saluran, menjadi alat untuk Tuhan memberkati orang lain. Tuhan memberkati gereja Tuhan. Saudara dan saya akan dipanggil seperti Abraham, yaitu untuk menjadi berkat. Amin. Itulah covenant Tuhan yang Tuhan berikan kepada Abraham untuk saudara dan saya dipanggil untuk menjadi berkat. Ya, bukan hanya diberkati, tetapi menjadi apa? Berkat ya bagi orang lain. Bagi rumah Tuhan. Adalah kerinduan Tuhan. Adalah kesukaan bagi Tuhan untuk memberkati. Tuhan itu senang. Tuhan itu senang banget kalau kasih saudara berkat. Pasti. Itulah keinginan Tuhan. Sama seperti saya kalau kasih makan anjing-anjing saya di rumah ya. Itu saya senang banget gitu loh kalau mau kasih makan anjing-anjing saya. Kalau saya kasih, terus dia makan dengan lahap gitu kayak monster, saya bilang kalau dia makan gitu kalau dia makannya. Terus asik, saya senang kalau dia makannya rakus. Terus saya kasih lagi, dia makan lagi. Saya kasih lagi, dia makan lagi. Ya, dia makan lagi. Ada kepuasan ya. Saudara yang punya anjing di rumah pasti bisa rasakan. Coba senyum ya, yang punya anjing di rumah. Ya kan? Pasti senang kan? Kucing saudara. Kalau kasih makan, terus dia makan kan enak. Senang kita ya. Demikianlah Tuhan kita. Allah itu senang sekali memberkati saudara. Jangan kita pikir, jangan-jangan Tuhan udah berubah pikiran ya. Tuhan udah lupa kali sama saya. Kok doa saya gak dijawab-jawab? Saudara, Tuhan gak pernah lupa sama saudara. Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Tuhan tidak berubah. Dia tetap rindu untuk memberkati saudara. Nah saudara, saya mau berikan satu kesaksian dari seorang jemaat. Saya tutup dengan kesaksian. Ini terakhir ya. Kesaksian dari seorang jemaat, dia kirim WhatsApp ke saya. Ya, saya bacakan WhatsApp-nya. Ini kesaksian yang bagus sekali dan sangat membangun kita. Dia cerita begini, ya, di dalam kesusahan kehidupannya, jemaat ini mengatakan kepada saya, krisis pandemi ini sangat cukup berdampak kepada keuangan saya. Saya terpaksa harus berhutang, nggak ada jalan keluar ya, terpaksa harus berhutang dan membayar cicilannya cukup besar. Dia tetap bayar ya cicilannya. Dia berhutang karena dia akui sebagai kesalahan dia sendiri. Sehingga selama beberapa bulan dia terjebak di dalam kesulitan dan melupakan Tuhan. Sampai orang ini melupakan Tuhan. Dia tidak prioritaskan lagi Tuhan dalam hidupnya. Dia sibuk untuk mencari berkat, untuk mencukupi kehidupannya.
Namun, suatu hari di dalam perjalanan dia, di dalam mengendarai kendaraan, tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya katanya. Tuhan mengingatkan saya ayat di Amsal 3 ayat 10. Ya, saya bacakan ayatnya ya. Amsal 3 ayat 10. Ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, tiba-tiba ayat itu teringat, ya, dia teringat ayat itu. Dan setelah ayat itu berbicara, dia merasa sepertinya Tuhan berbicara dengan lembut. Dia katakan, dan dengan lembut dia berkata kepada saya, katanya, mau nggak kamu melakukan apa yang tertulis di situ? Saya sempat terdiam beberapa saat, lalu saya berkata, Tuhan, karena ini perintahmu, maka saya akan melakukannya. Meskipun situasinya lumayan berat saat ini, dia katakan begitu kepada Tuhan. Iya, Tuhan, saya mau taat melakukannya. Lalu dia mulai mendekat kepada Tuhan. Dia mulai membawa persembahan, menabur ke rumah Tuhan. Dan dia katakan, saat itu cicilan saya yang satu lunas. Tapi belum selesai, masih ada cicilan yang lain. Kemudian dia katakan, ternyata Tuhan setia ya, dan membuktikan janjinya kepada saya. Apa yang Tuhan berikan tidak langsung jebret dikasih uang besar ya. Ini kesaksian yang luar biasa. Dia bilang gini, saya mulai diberikan hikmat ya oleh Tuhan untuk mengatur keuangan saya. Juga sembari mengutamakan untuk memberi kepada Tuhan. Dan ternyata di dalam perjalanan seterusnya, saya tidak pernah kekurangan. Tuhan selalu menyediakan bagi saya, dan dia selalu mencukupi kebutuhan saya. Luar biasa ketika kita mengutamakan Tuhan. Jangan takut. Yang pertama adalah saudara, pesan firman Tuhan ini, bagaimana kita dengar kesaksian tadi. Tuhan tidak berubah. Saudara, kalau kita melihat bangsa Israel hidup dalam kemunafikan, dalam ketidaktaatan seperti yang kita baca tadi. Bagaimana hidup saudara dan saya pada hari ini? Bagaimana hidup kita pada hari ini? Masa-masa ini. Pesan Tuhan bagi bangsa Israel, ayo kembali kepadaku. Saya percaya pesan ini juga bagi saudara. Sekarang, hari ini, dan jam ini, detik ini, Tuhan juga katakan kepada Bapak Ibu Saudara, di rumah saudara masing-masing, Tuhan katakan, anakku, kembalilah kepadaku. Kembalilah kepadaku. Bawalah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Itu ibadah yang sejati. Serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jangan berikan yang sisa-sisa. Jangan berikan yang kotor, yang busuk, yang sudah rusak. Berikan yang terbaik. Yaitu apa? Mungkin itu waktu saudara. Kalau selama ini saudara nggak ada waktu sama Tuhan, mulai berikan waktu yang terbaik. Jangan sisa-sisa udah ngantuk-ngantuk. Ya, udah buat Tuhan 1 menit aja dah, Tuhan saya udah capek Tuhan. Mungkin itu waktu. Atau mungkin itu kasihmu. Perhatian saudara mungkin kasihnya beralih kepada yang lain. Saat ini kembalilah. Undangan ini juga buat saudara. Bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi untuk kita. Kembalilah saudara kepada Tuhan. Kembalilah miliki hati yang rindu, haus akan Tuhan, lapar akan firman Tuhan, merindukan hadiratnya. Timbulkan kangen sama Tuhan. Sewaktu build, saya cerita sedikit sewaktu build conference ya, 2 minggu lalu. Saya satu kelompok, satu grup dengan satu anak, masih muda, masih single. Dia tidak di Indonesia, dia di Jepang. Saya cerita kepada dia, kita kenalan. Dia bilang, saya udah 6 tahun, 10 tahun gak ke gereja, dia bilang. Oh iya,
Terus bagaimana kamu bisa ikut build sekarang? Dia bilang, dalam minggu ini saya ada perasaan kangen sama Tuhan, dia bilang gitu. Saya bilang, wah luar biasa kamu. Iya kok saya timbul rasa kangen sama Tuhan. Hatinya mulai dijamah kembali untuk kembali kepada Tuhan. Saya doakan anak ini, saya doakan dia. Dan sekarang dia bisa beribadah online. Ya, dia ikut ibadah online bukan di sini. Atau mungkin dia hadir di sini. Saya nggak tahu juga, tapi dia bilang dia maunya hadirnya di Bali, di Jimbaran, karena dia akan pindah ke Jimbaran. Ya, kita sudah kenalkan dia ke Jimbaran. Saudara, dia bilang dia kangen sama Tuhan. Sekarang saya tanya pada kita semua di sini, adakah perasaan kangen itu di dalam hati kita? Kalau suami istri udah nggak ada rasa kangen, itu satu tanda tanya besar, bahaya saudara. Kalau ada anak sama ibu sama orang tua udah gak ada rasa kangen, itu juga berbahaya saudara. Lebih berbahaya lagi kalau sudah tidak ada perasaan kangen sama Tuhan. Itu lebih berbahaya. Oleh karena itu saudara, pada pagi hari ini, kembali. Adakah rasa rindu itu kepada Tuhan? Adakah rasa kangen itu kepada Tuhan? Karena saudara, Tuhan itu jauh lebih kangen kepada saudara. Tuhan itu jauh lebih rindu untuk saudara kembali kepada Tuhan. Dan berikutnya bukan hanya hati. Kalau hati kita terpaut kepada Tuhan, maka harta, persembahan kita, persepuluhan kita, semuanya kita pasti akan dengan rela hati kita bawa kepada Tuhan. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Amin saudara. Bawa semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah membatalkan ikat janjinya kepada kita. Saya mengajak saudara pada pagi hari ini, mari kita renungkan. Saya beri waktu untuk kita merenungkan, beri waktu untuk kita menyembah Tuhan. Kita merenungkan kasih setia Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Silakan Miskin. Come on, we sing. Father of kindness, you have poured out grace. You brought me out of darkness. You have filled me with peace. Giver of mercy, you're my help in time of need. Say, Lord, I can't help but sing. Say, faithful, faithful, you are faithful, faithful, forever you will be. Yes, faithful, you are. All your promises, all your promises are yes and amen. Faithful, faithful, you are. Say faithful, faithful, forever you will be. Faithful, you are. All your promises, all your promises are yes and amen. All your promises, all your promises are yes and amen. Yes, come on. Hallelujah. Come on, we sing. I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. Come on. I will rest in your promises. My confidence, oh, is your faithful. Come on, we sing again. I will rest in your promises. Yes, my confidence is your faithfulness. I
I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. Say faithful, come on. Faithful, you are. You're faithful, you're faithful. Yes. Forever you will be faithful. You are. All your promises are yes and amen. All your promises, all your promises are yes and amen. Come on, we sing again. Faithful you are. Faithful, yes, forever you will be. Yes, faithful you are. All your promises are yes and amen. All your promises, all your promises are yes and amen. Tuhan, semua janjimu adalah ya dan amin. Janjimu ya dan amin. Tidak akan pernah berubah. Kerinduanmu untuk memberkati umatmu tidak akan pernah berubah. Kerinduanmu untuk memberkati Abraham dan keturunannya itu tidak akan pernah berubah. Engkau Allah yang tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kau tetap sama. Firman-Mu juga tidak berubah. Perintah-Mu sama. Firman-Mu tetap berlaku, Tuhan. Bahkan sampai hari ini kami mau percaya bahwa firman-Mu tetap berlaku. Janji-Mu tetap berlaku pada kami. Mungkin ada di antara saudara yang saudara mungkin sudah keadaannya terjepit, sudah di ujung tanduk mungkin. Sebentar lagi jatuh kepleset, kira-kira begitu. Mungkin itu kondisi saudara, mungkin saudara sudah merasa seperti semakin gelap. Ini sudah di ujung jurang, sudah pintu terakhir kira-kira. Mungkin itu keadaan saudara. Pernah ada satu jemaat juga yang cerita kepada saya, sampai dia teriak di mobil dia, Tuhan di mana kamu? Kira-kira begitu. Itu sudah di titik terakhir mungkin kehidupan dia. Mungkin saudara ada dalam kondisi seperti itu pada saat ini. Dalam ekonomi, dalam keluarga saudara, keretakan dalam rumah tangga, atau hubungan orang tua dengan anak. Dan yang paling terasa sekarang kondisi ekonomi. Saudara ketahuilah, Tuhan tidak berubah. Ketika gelap semakin gelap, ketika hari semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, itu tandanya sudah dekat fajar menyingsing. Mungkin hidup saudara semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, itu tandanya sebentar lagi matahari terbit, sebentar lagi fajar menyingsing, sebentar lagi matahari muncul, semakin terang, semakin terang, semakin terang. Saudara, janji Tuhan tidak akan pernah batal dalam kehidupan saudara. Janji berkatnya juga tidak akan pernah batal dalam kehidupan saudara. Tuhan akan memberkati saudara. Oleh karena itu pada pagi hari ini, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Jangan seperti Israel yang tidak percaya kepada Allahnya. Tetap saudara percaya kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan bangkitkan kerinduan kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Dan percaya kepada Tuhan. Jangan tinggalkan imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan setia dan Tuhan akan memberkati engkau. Dan Tuhan bersama-sama denganmu dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau sendirian. Dan Tuhan akan memberkatimu. Kalau itu saudara gak usah buka kamera. Mungkin saudara malu atau sungkan. Saudara boleh taruh tanganmu di dadamu. Dan terimalah Tuhan dan percayalah kepada Tuhan.
Di hari ini kesempatan ini untuk saudara bertobat kepada Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Katakan bersama saya, Tuhan aku mau kembali kepada Engkau. Sebagaimana undanganmu Tuhan untuk kembali, aku mau kembali sekarang. Aku mau kembali sekarang Tuhan. Aku mau kembali sekarang kepada Engkau Tuhan. Dan aku mau taat kepadamu, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanku. Tuhan, aku bertobat dari hidupku selama ini meninggalkan Engkau. Bangkitkan kembali kerinduan, rasa kangen kami kepada Engkau Tuhan. Gairah kami kepada Engkau pada hari ini. Haus dan lapar akan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Saat ini aku menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidupku. Dan aku akan hidup selama-lamanya menjadi murid Kristus Yesus. Dan aku percaya Tuhan, Engkau akan membuka tingkap langit. Kau akan membuka pintu bagiku. Kau akan membuka perbendaharaanmu yang berlimpah untuk memberkati aku Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Aku berdoa Tuhan, berkati jemaatmu. Siapapun mereka yang ada di rumah, di Zoom ini, di rumah mereka masing-masing. Tuhan, mungkin mereka bergumul dalam pekerjaan mereka. Selama masa pandemi ini mereka mengalami kesulitan. Tuhan, aku berdoa bukakan tingkap surga dan curahkan berkat-Mu atas mereka. Dan tumpahkan berkat Tuhan dari surga sana, dari perbendaharaan-Mu melimpah atas jemaat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan akan memberkati kami semua Tuhan. Aku berdoa percaya firman-Mu ini tidak akan pernah gagal. Akan ada kesaksian dalam minggu ini bahwa Engkau akan diberkati Tuhan. Akan ada kesaksian dalam minggu ini. Tuhan akan memberkati Engkau, akan melimpahkan Engkau dari sumber-sumber yang bahkan Engkau nggak pernah pikirkan. Tuhan akan membuka perbendaharaannya dari tempat yang Engkau nggak pernah pikirkan. Tuhan akan mengalirkan seperti Israel. Tuhan akan bawa burung puyuh itu dari seberang lautan datang untuk menjadi makanan, santapan makanan yang enak bagi bangsa Israel. Demikianlah Tuhan akan memberikan engkau menjadi berbahagia dan menjadi bangsa yang berbahagia. Dan semua orang akan menyebut engkau berbahagia, kata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini aku berdoa Tuhan, biar apa yang menjadi kerinduan kesenangan-Mu memberkati jemaat-Mu terjadilah saat ini Tuhan. Berkat Tuhan melimpah bagi semua orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari angkat tangan saudara. Mari terimalah berkat dari Tuhan. Saya mengundang saudara juga yang di rumah, kalau saudara bisa berdiri, saudara berdiri untuk menerima berkat Tuhan, menghormati Tuhan. Mari kita sambut berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan, sebagaimana kami percaya Engkau Allah yang faithful, yang setia. Semua perkataan-Mu yes and amen, ya dan amin, berarti tidak akan pernah gagal Tuhan. Untuk itu kami percaya berkat ini bagi umat-Mu, umat pilihan-Mu, orang yang percaya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat materi, segala berkat perbendaharaan surga mengalir dalam kehidupanmu hari ini sampai selama-lamanya. Bahkan dalam minggu ini engkau akan menjumpai berkat Tuhan itu. Dalam minggu ini engkau akan mengalami bahwa tingkap surga terbuka bagi engkau dan pintu berkat terbuka bagi engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang menyambut berkat ini katakan bersama-sama saya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.